Hai Bunda, apakah yang dimaksud gizi ibu hamil? Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Mengapa ibu hamil perlu kecukupan gizi? Memastikan bahwa kebutuhan gizi ibu hamil terpenuhi dengan baik adalah hal yang sangat penting. Selain bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil, asupan gizi yang terpenuhi dengan baik juga mampu menunjang tumbuh kembang janin dalam kandungan. Apa yang Anda ketahui tentang gizi? Gizi diartikan sebagai salah satu komponen yang membangun untuk tubuh seorang manusia. Menurut mereka, gizi adalah zat yang memiliki berbagai fungsi untuk kelangsungan hidup manusia. Di antaranya, berfungsi untuk meningkatkan proses pertumbuhan, menjaga, dan memulihkan jaringan tubuh. Tujuan dari gizi. Apa tujuan dari gizi? 1. Sebagai sumber energi. 2. Memperbaiki sel yang rusak. 3. Sebagai sumber pertumbuhan dan perkembangan. 4. Mempertahankan fungsi pada organ tubuh. 5. Menjaga keseimbangan pada metabolisme. 6. Pengatur dan pendukung dari proses metabolisme. 7. Membentuk sel pada jaringan tubuh. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal secara teratur. Gizi seimbang yaitu apabila asupan makan cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna pada anak-anak, zat gizi tersimpan, dan aktivitas dan fungsi sehari-hari berjalan optimal. Jenis zat gizi. Zat gizi penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi pembangun sel yaitu protein. Zat gizi pengatur yaitu vitamin, mineral, dan air. 10 pesan gizi seimbang. Syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Konsumsi lauk pauk berprotein pokok. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan baca label pada kemasan makanan. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal.
Prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar. Mengkonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Jika ibu hamil kelebihan gizi, apa yang terjadi jika ibu hamil kelebihan gizi? Ibu hamil yang kelebihan gizi atau nutrisi umumnya kerap mengalami obesitas. Kondisi ini memicu tekanan darah tinggi yang bisa menyebabkan suplai nutrisi pada janin menjadi terhambat karena terjadi penyempitan pembuluh darah. Tidak hanya kelebihan nutrisi saja, kekurangan nutrisi saat hamil juga memiliki resiko yang sama. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Apakah dampak jika kekurangan gizi terhadap janin tak hanya beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah, kurang gizi saat hamil juga bisa menyebabkan cacat lahir pada bayi. Hal ini dikaitkan dengan kurangnya asupan asam folat selama kehamilan yang bisa meningkatkan resiko terjadinya cacat tabung saraf atau spina bifida. Apa itu spina bifida? Spina bifida adalah cacat lahir ketika sumsum tulang belakang bayi gagal berkembang dengan baik. Hal ini terjadi ketika sumsum tulang belakang janin gagal berkembang atau menutup dengan benar saat berada di rahim. Gejalanya membutuhkan diagnosis medis. Gejalanya terkadang dapat dilihat pada kulit di atas kecacatan tulang belakang yang mencangkup bercak berambut, tanda lahir, atau jaringan sumsum tulang belakang yang menonjol. Penyakit ini sangat langka, yaitu kurang dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Perawatan dapat membantu, namun penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Membutuhkan diagnosis medis, seringkali memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Kronis dapat bertahan selama bertahun-tahun atau seumur hidup. Apa pentingnya gizi seimbang bagi tubuh? Apa fungsi makanan yang mengandung gizi seimbang dalam tubuh kita? Sebagai sumber tenaga atau karbohidrat antara lain nasi, ketela, singkong, dan sebagainya. Sebagai sumber pengatur, vitamin, mineral, dan serat ada pada sayur dan buah. Sebagai sumber pembangun atau protein dan lemak terdapat pada lauk pauk. Apa saja masalah gizi pada ibu hamil? Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah KEK, anemia, GAKI. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan. Apa itu satu porsi isi piringku untuk ibu hamil? Isi Piringku merupakan program bagi masyarakat dalam memahami bagaimana porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Isi Piringku adalah pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna. Konsep lama tersebut kini tidak lagi mengakomodasi pemenuhan gizi seimbang. Nah, porsi makan isi piringku ini
Sebenarnya tidak hanya diterapkan pada anak, tapi juga orang dewasa termasuk bumil. Tapi porsi perlu menyesuaikan kebutuhan dan usia ya Bunda. Jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan ya Bunda. Terdiri dari 4 makanan pokok, yaitu sayuran, lauk pauk, dan buah. Ditambah air putih dan juga batasi pemberian gula, garam, dan minyak. Untuk apa? Gula untuk mencegah agar ibu tidak mengalami yang namanya diabetes kehamilan. Garam fungsinya agar ibu tidak menderita tekanan darah tinggi. Dan minyak agar ibu tidak terkena kolesterol tinggi pada kehamilan. Kenapa ibu lebih dianjurkan makan sedikit tapi sering saat hamil? Alasannya sering lapar saat hamil tidak hanya itu. Perubahan hormon estrogen dan progesteron saat hamil turut mempengaruhi tingkat rasa lapar. Jadi, wajar jika ibu hamil akan lebih sering menuntut makanan dengan rasa lapar. Makan dalam porsi sedikit tapi lebih sering. Namun, makan sering dalam porsi sedikit-sedikit adalah cara yang mudah untuk memuaskan rasa lapar, ketimbang makan banyak dalam sekali waktu. Selain itu, cara ini juga dapat mencegah terjadinya nyeri ulu hati yang sering dialami oleh banyak ibu hamil. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe my video. Semoga bermanfaat atas informasi yang saya berikan. Dani Ira Evitasari, Ahli Media Kebidanan.